Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pasti Bapak Ibu saudara-saudari pernah mengalami suatu kali ditanya, dengar-dengar nih, Katolik itu punya 3 Allah ya. Sebenarnya Allah kalian tuh 1 atau 3 sih? Lalu Bapak Ibu saudara-saudari itu jawabnya apa? 3. 1. 1. Allah kita Allah yang esa, Allah yang satu. Satu hakikat, 3 pribadi. Nah lo gimana menjelaskannya? Yang pasti Allah kita itu satu dan ini sudah tertulis dan sudah menjadi pokok iman kita sejak zaman Yahudi yang lalu, sejak orang-orang Israel yang lalu. Disitulah kita menemukan misalnya perintah Allah yang pertama. Apakah masih ingat ini? Dengar-dengar ada anak-anak calon komuni pertama. Masih ingatkah perintah Allah yang pertama? Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku melebihi segala sesuatu. Dan bukan hanya dalam perjanjian lama saja, pokok iman tentang keesaan Allah itu kita temukan. Juga ternyata dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Terutama ketika ada seseorang yang mau mencobai Yesus dengan bertanya, bagaimana caranya supaya aku bisa menyelamatkan jiwaku? Kemudian Yesus balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan di situ disampaikan mengenai hukum kasih. Tapi sebelum sampai ke hukum kasih itu, ada satu pokok lagi dari hukum Taurat yang disampaikan di sana, yaitu Allah kita adalah Allah yang esa. Ini tidak bisa diganggu-gugat lagi. Allah kita adalah Allah yang satu. Dan toh kita juga dalam bahasa Indonesia memanggil Tuhan kita sebagai Allah Bapak Ibu. Dan itu sendiri dari asal katanya sendiri berarti Allah yang satu. Al-Ilah, the one, satu-satunya. Hanya dialah Allah kita. Lantas bagaimana kemudian kita menjelaskan mengenai Allah yang satu tersebut dengan 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga Allah Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ini pertanyaan yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu juga digulati oleh para bapak-bapak gereja. Bahkan pernah menjadi bahan untuk suatu konsili. Dan di sana disampaikan beberapa pokok-pokok iman. Tapi lebih baik kemudian mari kita belajar dengan bahasa yang lebih sederhana. Bapak Ibu tahu yang namanya analogi kan ya? Analogi, suatu perumpamaan untuk menjelaskan suatu pokok ajaran tertentu. Dan kita akan melihat ada 3 contoh analogi yang salah, analogi yang keliru ketika menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Mengapa saya memberi contoh yang keliru? Supaya kita tahu di mana sebenarnya yang benar. Analogi keliru yang pertama, ada yang mengatakan Allah Tritunggal, satu Allah dengan 3 pribadi itu ibarat lilin katanya. Jadi ada batang lilinnya, kemudian ada sumbunya, dan kemudian ada apinya. Kelihatannya masuk akal ya Bapak Ibu ya. Tetapi coba, kalau kemudian apinya mati, apakah kemudian lilin tidak lagi menjadi lilin? Ternyata masih lilin itu Bapak Ibu. Bagaimana kemudian kalau batang lilinnya sekarang diganti dengan minyak? Tidak lagi berwujud batang, tapi minyak kemudian ditaruh sumbu dan ada apinya. Itu pun tetap
lilin. Maka contoh analogi lilin mengenai Allah Tritunggal keliru. Contoh analogi keliru yang kedua, ada juga yang mengatakan Allah Tritunggal, Allah yang satu dengan tiga pribadi itu ibarat telur Bapak Ibu. Ada cangkangnya, ada putihnya, dan ada kuningnya. Lalu, lantas bagaimana kalau kemudian sekarang kita bisa menemukan suatu kali walaupun jarang-jarang begitu, ternyata dalam satu telur itu hanya ada putihnya atau hanya ada kuningnya. Bagaimana itu? Atau misalnya kalau kita hanya menemukan telur tanpa cangkangnya, apakah kemudian itu tidak bisa disebut sebagai telur? Maka ini pun adalah analogi yang keliru. Analogi keliru yang ketiga Bapak Ibu. Allah Tritunggal Maha Kudus, relasi tiga pribadi itu diibaratkan seperti kopi saset. Di dalam satu saset ada kopinya, ada gulanya, ada susunya. Kelihatannya masuk akal, 3 in 1 begitu. Tapi sekarang bagaimana kalau kemudian kita bisa menemukan merek-merek tertentu itu kopinya itu sudah dipisah dari gulanya. Apakah kemudian itu tidak bisa disebut sebagai kopi saset? Bagaimana kemudian dengan preferensi-preferensi, selera-selera tertentu, sukanya minum kopi, hanya kopi, tidak campur-campur. Apakah kemudian yang diminum itu bukan kopi? Maka itu pun contoh analogi yang keliru. Lantas pertanyaannya, apa analogi yang benar dengan bahasa yang sederhana untuk menjelaskan Allah yang satu dengan tiga pribadi tersebut? Saya akan memulai dengan mengajak Bapak Ibu mengingat-ingat. Bapak Ibu saudara-saudari, pernah enggak mengalami jatuh cinta Bapak Ibu? Pernah kan? Ketika Anda jatuh cinta, apa yang akan Anda lakukan? Berusaha sebaik-baiknya untuk menunjukkan cinta kita itu, kasih kita itu kepada orang yang kita cintai. Dan perasaan cinta itu ternyata menjiwai dan menginspirasi kita untuk hidup lebih baik dan untuk bertumbuh berkembang jadi lebih dewasa. Begitu pula dengan analogi kasih sebagai salah satu contoh untuk menjelaskan Allah Tritunggal ini Bapak Ibu. Bagaimana menjelaskannya? Pertama, ketika seseorang jatuh cinta, di situ ada cinta itu sendiri. Cinta itu tak tampak, abstrak, tetapi agung, mulia. Dia sebagai nilai jiwa kita. Tapi ketika seseorang yang jatuh cinta pun akan berusaha menjadikan cinta tersebut konkret, kelihatan, praktis dalam hidup sehari-hari, ditunjukkan dalam perbuatan dan juga kata-kata. Dan akhirnya cinta tersebut menjadi inspirasi untuk hidup kita. Inilah tiga pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah kita adalah Allah yang agung, mulia, yang besar. Tetapi sekaligus dia juga adalah Allah yang hadir. Allah yang turun ke dunia, bahkan menjadi manusia. Dan puncaknya ada dalam diri Yesus Kristus, Allah Putra. Dan akhirnya diutuslah Allah Roh Kudus yang menjiwai, menginspirasi, mengilhami diri kita untuk senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lantas mengapa sih ada yang namanya dogma tentang Allah Tritunggal ini? Jawabannya adalah karena Allah sangat mengasihi, mencintai kita.
Sungguh betapa besar kasih Allah kepada dunia sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal kepada kita menjadi manusia, wafat dan dibangkitkan. Itu yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Kasih Bapak Ibu, karena Allah sangat mengasihi kita, maka Allah yang besar itu hadir menjadi Immanuel, menyertai kita dan terus menyertai berjalan bersama kita sepanjang segala zaman. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dan kita diundang kemudian untuk bersyukur Bapak Ibu, karena Allah Tritunggal itu mau mengasihi kita dalam rangka menyelamatkan kita, menganugerahkan keselamatan. Lalu, apa yang kemudian bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari kita mengenai hal ini? Mari kita masuk ke dalam hal-hal yang praktis hidup sehari-hari kita. Dalam kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus yang Maha Kasih itu, kita diundang untuk pertama, saling mengasihi, tapi juga yang kedua, sadar bahwa hidup kita saling terhubung. Ada keterhubungan, hidup kita ini connected satu sama lain. Aku bukan lagi menjadi aku, tetapi aku telah menjadi kita. Kita semua terhubung satu sama lain. Maka sebagai bekal iman, saya akan memberikan 3 kata kunci yang bisa kita latih bersama-sama. Saya singkat menjadi K3. K3, bukan 24 ya Bapak Ibu ya. K3, 3K. K yang pertama, kasih. Kasih. Mari kita semakin merasakan, mengimani, dan menyadari kasih Allah Tritunggal dalam hidup kita. Kata kunci yang kedua, keselamatan. Bahwa kasih Allah Tritunggal itu dianugerahkan kepada kita sebagai cara untuk menyelamatkan kita. Dan akhirnya, K yang ketiga, keterhubungan, connectedness. Kita diundang untuk menyadari bahwa diri kita satu sama lain saling terhubung. Baik aku sebagai aku, baik aku dengan sesamaku, aku dengan alam semesta, aku dengan Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.